Ya, shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini yuk kita sama-sama kembali mau meninggikan menyembah nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang disembah, dipuji tinggikan dan diagungkan. Amin. Engkau layak Tuhan, dipuji, disembah, ditinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa mengingatkan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan kami menyembah, ditinggikan Engkau Yesus, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, sungguh satu sukacita luar biasa kita bisa ketemu lagi sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.
Kita percaya bahwa setiap hari kita boleh memulainya dengan beribadah kepada Tuhan, dengan membaca kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dia akan membentuk kita untuk semakin segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita boleh menjadi cahaya, menjadi terang bagi orang sekeliling kita. Sebagaimana sebatang lilin kecil menerangi sebuah ruangan di saat mengalami kegelapan, demikian pula biarlah hidup kita boleh bercahaya, menerangi lingkungan sekitar kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bukan kuat gagah kami kalau kami boleh melewati hari lepas hari, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau dengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami, Tuhan, khusus kami. Dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, layakkan kami, khususnya hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Berkati urapi lidah hamba dan sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Karena hamba bukan siapa-siapa, tapi Engkaulah Tuhan yang bertata berdaulat atas penyampaian kebenaran firman Tuhan saat ini, di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita lewati dengan penuh persoalan, pergumulan, masalah. Kenapa? Karena yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari masalah, persoalan, pergumulan. Dan bukan hal yang aneh kalau hari-hari ini kita sering dengar orang ngomong, ya elah hidup gue gini banget sih, berat banget sih hidup ini, sulit banget sih. Kenapa sih? Emang kayaknya gak ada apa jalan keluar buat masalah gue. Gue udah usaha kesana kemari, kenapa penyakit gue juga gak sembuhin? Dokter yang ini angkat tangan, dokter yang sana angkat tangan. Gue udah berobat ke luar negeri, tapi hasilnya gak seperti apa yang gue harapin. Seringkali hari-hari banyak orang berkata seperti itu. Ada juga yang berkata, aduh, hancur hidup gue, hancur hidupku, habis deh semua hartanya deh, habis semuanya. Gara-gara aku salah investasi, harusnya hari ini aku bisa terima semuanya, malah aku kehilangan semuanya. Seringkali banyak kita dengar hari-hari ini ada ucapan-ucapan seperti itu. Banyak orang mengalami putus asa, frustasi, menderita, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena seringkali kita udah gak kuat lagi, kita udah gak tahan lagi sama kehidupan ini. Saya pun mengalami hal-hal seperti ini. Tahun-tahun ini, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah buat saya. Banyak pergumulan, banyak persoalan dalam kehidupan saya yang harus saya hadapi hari lepas hari. Bahkan seringkali itu membuat saya merasa capek, lelah. Kayaknya Tuhan udah gak sanggup deh Tuhan. Tuhan kalau bisa udah Tuhan bawa pulang aja. Sering gak terlintas pikiran seperti dalam kehidupan setiap kita? Kalau hari-hari ini saudara bilang, oh enggak, hidup saya diberkati, saya sukacita, saya semangat, puji Tuhan. Namun coba tanyakan kepada teman saudara, sahabat saudara. Jangan-jangan mereka yang hari-hari ini kelihatan mukanya penuh sukacita, penuh dengan senyum. Namun sebenarnya di balik senyum itu, di balik sukacita itu, ada begitu banyak persoalan pergumulan hidup yang berat yang mungkin belum terselesaikan sampai saat ini. Dan kadang-kadang kita seringkali jatuh ke dalam namanya dosa, keputusasaan. Tidak sedikit dari kita yang kecewa. Tapi pastikan apapun keberadaan kita, jangan pernah tinggalin Tuhan. Amin. Memang betul Bapak Ibu Saudara terkasih, kehidupan ini seringkali bikin kita frustasi, bikin kita emosi, bikin kita, Tuhan udah deh Tuhan, cukup deh Tuhan. Bahkan beberapa dari kita bahkan sempat menyerah kepada Tuhan. Artinya bukan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, artinya menyerah pada Tuhan. Artinya udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, gak usah agama-agaman lagi. Mending gue balik lagi, mending aku balik lagi, mending saya balik lagi ke kehidupan saya yang lama. Kayaknya dulu waktu gue buat dosa, everything is okay, everything is fine gitu loh. Kayaknya waktu gue gak hidup kudus, kayaknya justru rezeki gue nambah terus gitu loh. Kayaknya kemarinan waktu gue lakuin kayak gue masih hidup sekuleran, kayaknya gue sehat. Justru pada waktu gue ikut Yesus, gue terima Yesus, kenapa gue malah ngalamin sakit yang gak ada obatnya? Saudara, ini pasti akan makan setiap kita. Saya percaya kita mengalami hal seperti ini, khususnya kita anak-anak Tuhan. Terkadang kita merasa doa kita sia-sia. Kita berseru sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, kita cari hamba Tuhan. Bahkan malah banyak hamba Tuhan mengecewakan kita. Amin. Termasuk saya pun beberapa kali sempat mengalami hal seperti ini. Karena memang hamba Tuhan juga manusia Bapak Ibu. Saya pun manusia. Memang seharusnya kalau kita ada masalah personal, kita datang sama Tuhan. Bukan lari dari Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan, tapi kita datang sama Tuhan.
Ada kabar baiknya Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak akan ninggalin kita. Saudara, percayalah, yang kamu alami, yang aku alami hari ini, kesusahan, kesulitan, masalah, persoalan, penderitaan, apapun, dulu pun Tuhan Yesus juga pernah mengalaminya. Jangan kira Tuhan Yesus gak pernah frustasi. Jangan kira Tuhan Yesus gak pernah depresi. Jangan kira Tuhan Yesus juga gak pernah ada keinginan untuk menyerah. Ada momen di mana Tuhan Yesus mengalami semuanya itu persis seperti yang kita alami hari-hari ini. Merasa gak tahu lagi mau buat apa, gak tahu lagi mesti gimana. Kita buka yuk sama-sama, kita baca sama-sama di dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius pasal yang ke-26, kita akan baca dari ayat ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa apa? Siapa yang merasa sedih dan gentar? Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Siapa yang merasa sedih dan gentar? Petrus kah? Yohanes kah? Yakobus anak Zebedius kah? Enggak, Bapak Ibu. Yang sedih dan gentar Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yesus mengalami sedih dan gentar. Yesus yang membangkitkan Lazarus. Yesus yang berjalan di atas air. Yesus yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Yesus yang menyembuhkan salah seorang dari hamba dari seorang perwira. Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan sisa 12 bakul. Yesus yang melakukan banyak mujizat yang dikagumi orang, yang bahkan sudah dianggap sebagai Mesias di waktu itu. Bahkan orang sudah hendak menjadikan Tuhan Yesus itu raja secara sekuler, secara dunia. Kenapa? Karena begitu famosnya Tuhan Yesus di kala itu, begitu viralnya Tuhan Yesus di kala itu, begitu dahsyatnya apa yang dia lakukan di kala itu. Tetapi ayat ini mengatakan Tuhan Yesus merasa apa? Tuhan Yesus sedih dan gentar, Bapak Ibu. Bukan sekedar sedih dan gentar. Kalau Bapak Ibu baca di terjemahan yang lain, Tuhan Yesus sudah mengalami keputusasaan, depresi, frustasi, dan gak tahu lagi mau buat apa. Sebab dilanjutkan di dalam ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti apa? Mau mati rasanya. Wow. Enggak, Bapak Ibu dan Saudara dan saya aja yang kadang-kadang kepengen, udah capek Tuhan, udah capek hidup, pengen mati deh Tuhan, ambil. Enggak, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga rasanya pengen mati. Sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Setiap orang pasti mengalami masa-masa yang berat dalam hidupnya. Setiap orang pasti mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Saya katakan, kita tidak perlu mati untuk mengalami neraka. Saya yakin dan percaya, mungkin ada sebagian dari kita yang saat ini menyaksikan tayangan ini, bahkan saya pribadi pun sedang mengalami kehidupan seperti berjalan di dalam neraka. Mengerikan, menyakitkan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus pun mengalaminya, Bapak Ibu. Sebab saking frustasi Tuhan Yesus pun mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Tuhan Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, bela cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang apa? Sedang tidur. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, yang frustasi bukan murid-murid Tuhan Yesus. Yang lagi frustasi, yang lagi depresi, yang lagi putus asa, yang lagi gak ngerti lagi mau gimana lagi melanjutin hidupnya adalah Tuhan Yesus. Karena muridnya sedang tidur dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Artinya apa Bapak Ibu?
Tuhan Yesus ingin menyampaikan di dalam ayat ini, dalam firman ini, penulis Injil Matius ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengalami frustasi, depresi, anxiety, keputusasaan, kecemasan, kekhawatiran, dan ditinggalkan sendiri. Karena Pak, murid-muridnya lagi tidur, Bapak Ibu. Murid-murid yang selama ini difasilitasi oleh Tuhan Yesus, yang melihat Tuhan Yesus, murid-murid dengan santainya sedang tidur. Dan Tuhan Yesus Kristus gak tahu mau ngobrol sama siapa, mau curhat sama siapa, mau ngomong sama siapa. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Yang pertama, dia berdoa. Gak ada satu apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun di dunia ini yang bisa menolong saudara dan saya kecuali Tuhan dan dirimu sendiri. Tuhan sudah menyediakan pertolongan, tetapi langkah awal yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Sudahkah engkau berdoa hari ini? Pada saat engkau mengalami masalah persoalan, jangan cari baikon Bapak Ibu. Jangan cari racun tikus Bapak Ibu. Jangan minum bensin, spiritus, apapun lah, jangan. Datang sama Tuhan berdoa. Bukan datang kepada hamba Tuhan ya. Tuhan Yesus katakan datang kepada Tuhan dan berdoa. Tapi kalau misalnya sekiranya dengan engkau datang kepada hamba Tuhan itu bisa membantu engkau, silakan, tidak apa-apa. Dan di bawah ini pun di deskripsi saudara bisa di situ ada nomor WA saya. Kalau memang saudara rindu untuk didoakan atau apapun, silakan menghubunginya via WA. Saya akan mencoba untuk membalasnya dengan semampu saya, sebisa saya. Karena kita pun butuh teman juga kan buat ngobrol. Saya pun pernah mengalami hal ini, dan memang Tuhan sendiri pun juga pada waktu itu kepengen ada temennya, tapi temennya lagi tidur gitu kan. Tetapi yang pertama, jangan cari hamba Tuhan, jangan cari pendeta, jangan cari siapapun, jangan cari teman, sahabat, saudara, keluarga siapa. Cari Tuhan dengan cara berdoa. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus, dan kita harus meladani Tuhan Yesus. Yang pertama kali dilakukan adalah berdoa. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Berdoa itu bukan satu hal yang sulit. Seperti kamu lagi ngobrol sama teman kamu, atau seperti kita lagi cerita curhat sama seorang dekat sama kita. Ceritain aja semuanya. Saudara mau marah, mau nangis, mau emosi, keluarin semuanya. Karena itu pun yang dilakukan oleh pemazmur Daud pada waktu dia menulis kitab-kitab Mazmurnya. Dia keluarkan semua emosinya, semua apapun yang ada ganjalan dalam hatinya, dia keluarin semuanya kepada Tuhan. Berseru, nangis sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Karena dia gak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Karena ini yang Tuhan Yesus lakukan, ia berdoa. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berserah. Dia mengatakan, jikalau bisa cawan ini lalu, jikalau bisa Tuhan, kalau boleh deh, biar kehendak kami yang jadi, keinginan kami, kemauan kami, harapan kami, pikiran kami, mimpi, impian kami, cita-cita kami yang jadi. Tetapi tetap bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa ia berserah. Berserah artinya menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan, apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Sekalipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sekalipun hasilnya ternyata mengecewakan kita, sekalipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi percaya kehendak Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara saya, itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu dengan jelas Tuhan Yesus Kristus berserah dan berkata, biar kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Langkah kedua, berserah Bapak Ibu. Sekalipun yang terjadi adalah hal yang mengecewakan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi percaya bahwa itu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan di dalam satu kitab yang lain, di dalam kitab Lukas, dikatakan pada waktu Yesus Kristus datang ke Taman Getsemani untuk berdoa, dia berdoa dengan begitu penuh pergumulan sampai apa? Keringatnya seperti darah. Karena memang pembuluh darah sudah pecah. Karena dia begitu frustasi, begitu depresi, begitu gak ngerti mau apa yang dilakukan. Tetapi lihat, pada waktu Tuhan Yesus berdoa dan berserah, di dalam kitab Lukas dikatakan seorang malaikat datang untuk memberikan kekuatan pada dia. Artinya apa?
pada saat kita berdoa dan kita berserah pada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menguatkan setiap saudara dan saya. Berikan kekuatan yang baru, berikan pengharapan. Untuk apa? Untuk dapat berjalan di dalam kehendak-Nya. Kenapa? Karena seringkali kehendak Tuhan tidak sesuai dengan kemauan daging kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena seringkali keinginan Tuhan itu berbeda dengan ekspektasi kita. Namun apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan berserah, percaya pada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Maka ketika Tuhan Yesus Kristus selesai berdoa, dan bahkan berapa kali dia berdoa, dia mengulang doa ini sampai 3 kali. Pertama kali dia berdoa, dia balik, dia lihat muridnya, apakah muridnya bisa diajak doa bareng, ternyata gak bisa. Kedua gak bisa juga. Ketiga ya udah deh, tidur deh. 3 kali dia berdoa, artinya begitu berat buat dia. Namun dia tetap berdoa dan berserah, sehingga dia memulai kekuatan yang baru. Terbukti apa? Tuhan Yesus Kristus mampu mengakhiri kehidupannya dengan luar biasa, dengan berkorban buat saudara dan saya, dengan menderita buat saudara dan saya. Dianiaya begitu hebat, begitu menyakitkan, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Aniayanya tidak hanya sekedar aniaya secara fisik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan yang lain, dia dianiaya secara mental. Bahkan dalam satu tulisan yang cukup ekstrim dikatakan Tuhan Yesus pun mengalami pelecehan secara seksual. Bahkan dalam kitab Yesaya pun telah ditulis dengan jelas, mukanya tidak seperti manusia lagi. Hancur semua, gak ada orang yang kenal dia Bapak Ibu. Tapi dia lakukan dan dia bisa menanggungnya. Kenapa? Karena dia diberikan kekuatan oleh Bapaknya pada saat dia berdoa dan berserah. Pada saat kita berdoa dan berserah, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melewati neraka kehidupan ini. Amin. Kita mampu berjalan di dalam api yang sudah dinaikkan panasnya sebanyak 10 kali, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Dan lihat, apakah Tuhan Yesus Kristus setelah dia dianiaya mati di kayu salib lalu selesai? Oh enggak. Itu hanyalah awal. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia kuatkan murid-muridnya, dia jumpai murid-muridnya. Dahsyat bukan? Pada saat kita berdoa dan berserah, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu, persoalan pergumulanmu, gak perlu kecewa, gak perlu putus asa. Datang sama Tuhan, berdoa, berserah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar. Kita akan lihat mujizat, kita akan lihat berkat yang luar biasa. Amin. Mari pagi hari ini, kalau engkau berpikir untuk mengakhiri hidupmu, berpikir untuk menyerah, berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif karena engkau sudah putus asa, karena rasa frustasi dalam kehidupan bisa menekan begitu berat, mari kita datang sama Tuhan yuk, kita berdoa, kita berserah sama Tuhan yuk, dan percaya kok Tuhan akan tolong kita, berikan jalan keluar yang luar biasa. Mujizatnya masih ada sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat firman yang luar biasa. Tuhan, Engkau telah mengajarkan pada setiap kami bahwa Engkau lah Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai manusia pun Engkau merasa gentar, takut, depresi, anxiety, putus asa, bahkan hampir kehilangan harapan, dan Engkau gak tahu mau buat apa lagi. Tetapi Engkau tahu cara yang tepat untuk meresponinya. Dan kami mau belajar daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk kami berdoa kepada-Mu ya Bapa. Kami berserah kepada keputusan-Mu, karena keputusan-Mu ada yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pada saat kami berdoa, kami berjaga-jaga, kami akan kuat. Kami sanggup, kami bisa melewati segala sesuatu apapun yang kami alami, kami hadapi hari-hari ini. Bapak, hamba berdoa hari-hari ini, kuatkan setiap anak-anak-Mu, kuatkan setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami menyaksikan tayangan ini, apapun persoalan pergumulan kami, sakit penyakitkah, kebangkrutan ekonomikah, kehancuran keluargakah, persoalan rumah tanggakah, persoalan anakkah, atau apa saja Bapak, kami percaya kami mengambil keputusan dengan berdoa dan berserah pada Tuhan, dan kami melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat berkat Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat berkat yang luar biasa pada pagi hari ini.
Kembali kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berkati pada bangsa ini, presiden kami, menterinya, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri, legislatif, yudikatifnya Tuhan, eksekutifnya Tuhan, berkati dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan, tak lupa Tuhan, terus kami berharap kepadamu Tuhan, agar kasih-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami. Dan kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus membimbing kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memelihara daerah kami, dan tamu sudah menyertai kami pada malapetaka sehingga sakitan tidak menimpa kami. Berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi setiap kami, kasih karunia dalam pengorbanan karya salib Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Tuhan kami Roh Kudus, menyertai yang berkati setiap kami saat ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali kali yang kedua menjemput kami di awan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Jehovah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus memberkati.